إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, mengucapkan salam atau salam artinya adalah keselamatan. Ketika seseorang mengatakan saya mengucapkan salam, saya mengirimkan salam, salam sendiri artinya adalah keselamatan. Dengannya orang yang mendapatkan salam atau yang mendapatkan salam selamat dari segala kekurangan, dari segala cacat. Maka dalam bab ini Rasulullah SAW melarang untuk kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan keselamatan. Artinya pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kekurangan, ada cacat, ada aib yang dengannya kita melimpahkan keselamatan kepada Allah. Maka ini boleh ataukah tidak? Tidak boleh. Ini inti pembahasan kita. Kita mengucapkan salam antara kita itu dianjurkan dalam rangka kita menebar kedamaian, dalam rangka kita bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Salam, dengan menyebutnya, dengan berzikir dengannya, sehingga menebar di antara manusia. Adapun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh melimpahkan salam kepada Allah, karena salam artinya keselamatan, bebas dari segala kekurangan. Ketika kita berikan kepada Allah, maka seakan-akan kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang harus dibenahi pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak boleh. Dan Rasulullah SAW ketika melarang menyebutkan alasannya, menyebutkan hikmahnya. Fa innallaha huwa salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya As-Salam, yang maha selamat, yang maha sempurna. Bahkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Hingga setelah kita salam, ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai melaksanakan sholatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan apa? Dengan istighfar 3 kali menghadap kiblat. Astagfirullah, cukup sampai astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Engkau selamat.
Wa minkas salam, dari engkau keselamatan, dari kesempurnaan. Terus apa, saya kalau potong-potong gini lupa. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan, satu lagi apa yang kemarin kita bahas? Wa ilaikas salam, tidak boleh. Karena apa wa ilaikas salam tidak boleh? Karena yang pertama Nabi hanya mencontohkan sampai wa minkas salam, tidak menambahkan wa ilaikas salam. Yang kedua, wa ilaikas salam artinya sama dengan apa yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita melimpahkan salam kepada Allah, termasuk lafaz wa ilaikas salam, dan kepadamu keselamatan, seakan-akan maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan keselamatan dari hamba-hambanya. Sehingga setelahnya baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling menghadap jamaah dan berzikir dengan zikir yang lainnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Membayangkan habis sholat mengucapkan istighfar. Artinya apa? Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam sholat yang saya tegakkan, saya meminta ampun ya Allah. Kemudian Allahumma antas salam, kesempurnaan itu dari engkau yang maha sempurna. Maka selamatkanlah salat-salat kami. Terimalah salat-salat kami dengan banyak kekurangan dalam salat kami. Sehingga keselamatan dari Allah kita meminta. Bukan keselamatan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapati jamaah yang salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala fulan, keselamatan kepada Allah, keselamatan kepada si fulan. Dalam riwayat yang lain sebutkan keselamatan kepada Jibril, keselamatan kepada Mikail. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyatakan, Inna Allah Azza wa Jalla huwa salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-salam. Fa'idha shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, disebutkan dalam riwayat yang lain, fa'idha qa'ada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sampai dalam tasyahud, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. At-tahiyat, tahiyat itu maknanya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam salat di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat tidaklah salam diberikan kepada Allah, tidak. Bahkan di luar salat pun tidak boleh. Akan tetapi pengagungan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dengan mengucapkan at-tahiyatu lillah. At-tahiyat, penghormatan, pengagungan, kekuasaan, keabadian, keselamatan dari segala kekurangan. Ini makna at-tahiyat. At-tahiyatu lillah, kekuasaan, pengagungan, kelanggengan, keselamatan, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki. Wassalawat, salat-salat, ataupun maknanya doa-doa
semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thayyibat, dan perkataan-perkataan yang baik, zikir, pengagungan seseorang dengan lisannya, semuanya diberikan dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya baru pembahasan mengenai salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat dan keberkahan. Ini menunjukkan bahwasanya salam itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah Subhanahu wa taala membutuhkan salam. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan salam karena Allah as-salam. Dan orang yang paling kita utamakan untuk kita berikan salam yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hak Nabi yang sangat besar kepada kita. Kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengetahui cara salat yang salatnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya wa aqimus shalah kecuali melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat layaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang salat untuk mengucapkan salam yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya assalamu alaina, dan salam juga keselamatan untuk kita semua. Wa ala ibadillahi shalihin, dan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qultum dzalika faqad sallamtum ala 'abdin shalihin fis samawati wal ardh." Apabila kalian mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, maka kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, baik yang ada di langit ataupun yang ada di atas bumi ataupun yang ada di dalam bumi yang sudah di dalam liang lahat, dalam kuburnya. Maka apabila seorang mengatakan wa ala ibadillahi shalihin, mereka mendapatkan itu semua. Karena para sahabat sebelumnya mengucapkan salam apa? Assalamu ala Jibril, salam kepada malaikat Jibril. Assalamu ala Mikail, diperinci oleh sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup kalian mengucapkan wa alaina wa ala ibadillahi shalihin, maka kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Semua malaikat akan mendapatkan, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat penjaga neraka, penjaga surga. Semua malaikat mendapatkan bagian dari doa yang dilakukan dan dipanjatkan oleh orang yang menunaikan salam. Bahkan salam ini pun sampai kepada siapa? Kepada orang yang para rasul. Dan harus dihadirkan di hati kita ketika kita sholat. Ketika kita mengatakan wa ala ibadillahi shalihin, kita mengucapkan salam kepada siapa? Kepada para rasul. Kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya yang mendapatkan bagian dari salam yang kita ucapkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa idza qultum dzalika
faqad sallamtum ala 'abdin salihin fis samawati wal ardh, maka kalian telah mengucapkan salam kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, baik yang di langit 7 lapis dan di bumi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tsumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa." Maka hendaklah ketika seorang selesai mengucapkan salam, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat Ibrahimiyah, maka hendaklah dia sesudahnya berdoa, memilih doa yang dia cinta, doa yang dia inginkan. Dianjurkan doa-doanya dari doa-doa yang termaktub dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tempat seseorang ketika beribadah ada waktu ijabah di waktu yang singkat ini. Apabila sholatnya sendiri bisa dia panjang, sesuai dia sholatnya sendiri dengan dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kemudian doa yang lainnya, Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah saya minta kepadamu surga, ya Allah saya minta kepadamu hidayah. Doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara seorang sebelum salam, setelah salam dan salawat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama membawakan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Muadz bin Jabal, "Inni la uhibbuka ya Muadz." Sesungguhnya saya mencintai engkau wahai Muadz. Maka janganlah kau tinggalkan di dubur salat kamu, di akhir salat kamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama berbeda pendapat. Dubur salat itu kapan? Apakah selesai seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, kemudian dia berdoa dengan doa yang telah dikatakan oleh Nabi kepada Muadz bin Jabal, ataukah sebelum salam? Yang rajih dikuatkan seperti oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah sebelum salam. Karena akhir salat itu masih bagian dari sholat. Adapun ketika seseorang mengucapkan salam, maka salam tersebut adalah akhir dari sholat dia, sehingga ketika dia mengucapkan Allahumma ini dan seterusnya setelah salam, berarti bukan di akhir sholat, akan tapi setelah keluar dari sholat. Paham ya kawan? Kemudian dalam hadis ini juga ada beberapa pelajaran, di antaranya boleh mengucapkan salam kepada malaikat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati para sahabat Ridwanullahi alaihim mengucapkan salam kepada malaikat, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan dan tidak melarang. Dan apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang boleh. Lebih-lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Aisyah radhiyallahu anha, maka malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi bahwasanya beliau mengirimkan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan apa?
alaihi salam, kepada malaikat Jibril juga salam. Menunjukkan hal tersebut adalah hal yang boleh. Begitu juga dalam kisah yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari siapa? Dari Allah dan dari malaikat Jibril. Maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan apa? Menjawabnya apa? Huwa salam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah salam. Sehingga Allah tidak membutuhkan salam. Khadijah radhiyallahu anha dari adab dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan kepada Allah juga salam, tidak. Akan tapi beliau menjawabnya apa? Huwa salam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah salam yang maha selamat. Tidak membutuhkan keselamatan dan salam dari siapapun juga. Wa ala Jibril as-salam, dan atas Jibril alaihi salam juga salam. Jadi beliau Khadijah radhiyallahu anha membedakan antara salam kepada malaikat Jibril yang itu adalah dibolehkan dan tidak memberikan salam balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendiamkan kemungkaran terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada kemungkaran yang terjadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya. Langsung beliau mengingatkannya bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang salah. Kecuali hal-hal yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberesi permasalahan tersebut dengan bertahap. Ada yang ingat seperti permasalahan apa? Sudah kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat melakukan hal tersebut, akan tapi Nabi mendiamkannya. Sampai orang-orang Yahudi menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan orang-orang Yahudi apa? Tahu mana kesyirikan, mana mentauhidkan Allah. Paham mereka, sehingga menegur Nabi. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada yang ingat? Sebagian sahabat mereka bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal tersebut didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mendiamkannya secara menyeluruh, tidak, akan tetapi menunggu waktu yang tepat. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang boleh. Apabila yang berkaitan dengan makanan, maka itu sesuatu yang mubah. Dan apabila yang berkaitan dengan amalan, apabila hal tersebut tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, baik itu Nabi ketahui ataupun tidak diketahui, selama terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut menunjukkan itu adalah perkara yang dibolehkan. Banyak contohnya. Pelajaran yang berikutnya juga dari hadis ini, bahwasanya tujuan yang baik, maksud yang baik, ketika dilakukan oleh seseorang, akan tetapi kemudian menyelisihi apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tetap suatu kemungkaran. Para sahabat ridwanullahi alaihim, manusia-manusia yang ketika beribadah tentu menginginkan kebaikan, menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang mereka berijtihad dan ijtihadnya tidak tepat. Maka dalam hadis ini, ijtihad para sahabat
usaha para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya baik ataukah tidak? Baik. Tujuannya apa? Ridha Allah. Akan tetapi hal tersebut adalah hal yang mungkar. Sehingga tujuan baik dari seseorang itu tidak bisa menjadikan apa yang dia lakukan apabila tidak merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suatu hal yang benar. Tentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Paham atau bingung? Paham nggak? Jadi seseorang terkadang mengatakan saya tujuannya baik. Tujuan yang baik, ikhlas, tidak cukup dalam beribadah. Harus diiringi dengan timbangan yang lain berupa sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka melakukan hal tersebut ditegur oleh Rasulullah SAW. La taqulu, jangan kalian melakukan hal tersebut. Apabila Nabi mengatakan jangan, larangan artinya itu haram. Larangan dalam Al-Quran, larangan dalam sunnah Nabi SAW, maknanya adalah hal tersebut dilakukan, maka itu adalah suatu hal yang haram, dosa. Lebih-lebih apabila sudah memahami artinya, dia terjang terus. Konsekuensinya dia paham, mengucapkan salam kepada Allah bahwasanya Allah ada yang memiliki kekurangan, maka dia terjang terus, dia langgar terus, maka ini bisa sampai kepada titik kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas, yaitu apa? Ilhad. Melakukan ilhad kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang berikutnya lagi apa? Pelajaran yang berikutnya lagi dari hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah melarang satu larangan kecuali memberikan gantinya dengan yang serupa atau yang lebih baik. Dan ini ada pada metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidaklah melarang sesuatu dengan larangan yang keras, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawakan yang serupa, yang menjadi solusi pelampiasan dari apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk mengucapkan salam ketika mereka dalam tasyahudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang dengan larangan yang keras, tidak boleh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gantinya. Fa idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian dalam tasyahud, maka jangan mengucapkan assalamu alaikum, akan tapi yang dia ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maksud kalian ketika mengucapkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Memuji Allah. Tujuannya apa? Mengagungkan Allah. Dan tapi salah, dibenarkan cara yang benar dengan mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Setelahnya diberikan peluang mengucapkan salam, salam yang dibolehkan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan keistimewaan dari mengucapkan salam.
ketika dalam tasyahud seperti yang sudah kita bahas tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala melarang zina. Apa yang dihalalkan tuan? Menikah. Tidaklah ada yang dilarang kecuali ada yang dibolehkan. Dan sama serupa. Apabila melakukan zina, kegelapan pada wajahnya, kegelapan pada hatinya, akan tetapi ketika dia melakukan pernikahan dan mendatangi dengan hal yang serupa dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah katakan apa? Wallahi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, dia dalam keadaan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk metode dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada larangan kecuali ketika dilarang, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memberikan solusi yang serupa. Akan tetapi yang dilarang itu haram dan yang diperintahkan dan solusinya adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa lagi ya, kawan? Jadi hadis ini saja. Para sahabat ridwanullahi alaihim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, mereka berijtihad dengan ijtihad yang banyak. Terkadang ijtihad mereka mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ijtihad mereka disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditegur dengan teguran yang sangat keras. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau pernah suatu ketika di malam yang sangat dingin, beliau ihtilam, mimpi basah. Ketika itu beliau menjadi panglima perang di malam yang sangat dingin, dan yang namanya panglima perang dan Rasulullah pada saat itu di kota Madinah, maka beliau menjadi imam. Kalau tidak salah beliau baru masuk Islam. Langsung diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang. Menunjukkan beliau adalah ahli strategi yang besar, yang sangat ulung. Dan beliau ketika sholat tidak mandi janabah, beliau bertayamum saja. Bertayamum kemudian menjadi imam sholat. Menjadi imam sholat sunnah. Maka gegerlah jamaah pada saat itu. Maka begitu mereka pulang ke kota Madinah, maka hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib, kecuali apa-apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengabarkan dan Rasulullah proses. Langsung bertanya kepada Amr bin Al-As, menanyakan apakah betul ataukah tidak. Yang kedua, sandarannya apa? Beliau melakukan hal tersebut. Maka beliau membawakan surat An-Nisa ayat 29. Beliau mengatakan, fa inni sami'tu Allah yaqul, sesungguhnya saya mendengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an. Menunjukkan para sahabat ketika membaca Al-Quran seakan-akan mereka berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inni sami'tu Allah yaqul, saya mendengar Allah mengatakan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak ya kawan, Al-Qurannya di mana, sebelahnya HP, begitulah dibaca Al-Quran, ting langsung tutup terus,
Bukan. Menunjukkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tipis. Tuntaskan terus sampai bangun dunia. Bisa jadi yang menyapa ini hanya mengatakan canda dan tawa yang tidak ada manfaat buat akhirat kita. Kemudian Amr bin al-As mengatakan, semuanya saya mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penyayang kepada kalian. Amr bin al-As mengatakan, apabila saya pada saat itu mandi di tengah padang pasir yang tidak ada pemanas seperti sekarang pada zaman kita, saya bisa mati. Bukan hanya terkena bagian air wudhunya, tidak, akan tapi seluruh tubuh ini tidak kuat. Apabila saya melakukan hal tersebut, membahayakan diri saya dan saya bisa mati. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum terhadap apa yang dikatakan oleh Amr bin al-As. Ini menunjukkan bahwasanya ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang dibenarkan dan terkadang disalahkan. Ada seseorang yang serupa dengan Amr bin al-As. Dalam satu peperangan dia terluka, kepalanya, kepalanya terluka, sobek dengan sobek yang sangat besar. Dan kemudian dia bertanya, apakah dia ini harus mengenakan bagian kepalanya air? Bisa jadi janabah juga, bisa jadi wudu. Kalau tidak salah terkena janabah juga. Maka sebagian mengfatwakan bahwasanya harus terkena air wudu atau terkena air dalam mandi. Maka ketika dia menyiramkan air ke bagian lukanya, apa yang terjadi? Kemudian ketika hal ini sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah marah besar, marah dengan kemarahan yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, ala inna shifa'al ain as-su'al. Orang kalau nggak ngerti jangan jawab, harus bertanya. Penawar kebodohan bertanya kepada orang-orang yang paham. Yang tidak paham duduk di Rasulullah marah yang sangat besar. Artinya ada ijtihad, terkadang ijtihadnya benar, artinya dibenarkan, dan terkadang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan. Ada beberapa pelajaran dikatakan oleh penulis fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa pelajaran. Al-ula tafsirus salam, penjelasan yang berkaitan dengan makna as-salam. Bahwasanya salam itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat dari segala kekurangan dan segala celah. Maknanya juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Kemudian adapun yang berkaitan dengan salam yang senantiasa kita terbarkan di antara orang-orang yang beriman, maka disebutkan ada Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan maka memiliki beberapa makna. Makna yang pertama ketika kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman, Assalamualaikum, ataupun dengan yang lebih sempurna ataupun yang lebih sempurna lagi, maknanya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kalian. Yakni bahwasanya keberkahan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kalian,
dan kalian mendapati bagian dari nama tersebut. Makna yang kedua, ketika kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang yang kita ucapkan salam kepadanya untuk mendapatkan keselamatan dari semua hal, termasuk dari kejelekan-kejelekan kita yang ada di hadapannya, dia pun selamat dari hal tersebut. Jadi bukan hanya selamat dari pihak yang bukan antara kita dengan orang yang kedua ini yang kita berikan salam kepadanya, bukan saja, akan tapi semua kejelekan, maka dia mendapatkan keselamatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang ini yang kita ucapkan salam kepadanya untuk selamat dari segala kejelekan, termasuk kejelekan kita. Bahkan tidak berlebihan untuk kita mengatakan termasuk dia selamat dari kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Apabila Rasulullah mengatakan min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan diri-diri kami, maka menunjukkan bahwasanya setiap dari kita ada kejelekan. Sehingga terkadang kita tidak bisa berkelit dari untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Karena kejelekan tersebut datangnya dari mana? Dari diri kita. Dari bisikan-bisikan hati. Maka hal tersebut tidak bisa seorang untuk selamat dari hal tersebut kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah dan saling menguatkan di antara kita dengan saling mendoakan di antaranya, mengucapkan salam. Pelajaran yang kedua, annahu tahiyyah, bahwasanya salam itu adalah ucapan tahiyah, keselamatan. Saling ucap, saling menebar salam di antara kita. Rasulullah katakan, afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Menebarkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Akan tetapi kebanyakan amalan yang wajib itu lebih afdal daripada yang sunnah. Karena pada hakikatnya yang wajib lebih dicintai oleh Allah, kecuali salam. Salam, orang yang mengucapkan salam walaupun sunnah, itu lebih utama dari yang menjawabnya. Karena Rasulullah mengatakan, khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Apabila ada dua orang yang berpapasan, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Siapa? Dilihat dari nasab? Tidak. Dilihat dari umur? Tidak. Dari mana? Orang yang paling pertama mengucapkan salam di antara dua orang yang berpapasan ini, maka orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dia ucapkan apa? Sunnah. Sedangkan yang menjawabnya adalah wajib. Artinya, kalau kita mendapati ada orang-orang yang kita ucapkan salam kepadanya dengan salam yang benar, assalamualaikum, kemudian dia ogah-ogahan untuk menjawab, baik karena meremehkan salam tersebut ataupun karena dia memiliki syubhat dalam hatinya, dalam pemahamannya, maka jangan kita ucapkan salam kepadanya. Paham nggak? Kenapa? Karena kita nanti enak sebenarnya. Paham nggak? Kita enak, padahal buah dari salam itu apa? Kita saling mencintai. Maka kita akan jengkel kepada orang tersebut. Padahal kita ingin hati kita selamat untuk jangan sampai ada kejengkelan di hati kita yang tersisa untuk orang lain. Kalau kita salah kepada kita marah. Yang kedua, apabila kita paksakan salam kepada orang tersebut dan orang tersebut tidak mau menjawabnya, maka dia akan melakukan dosa. Kita tidak mau kita menjadi penyebab seseorang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walaupun bukan kita yang melakukan dosa, jangan sampai ada kita ini yang menjadikan seorang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Yang ketiga, lebih cepat lagi ya. Annaha la tasluhu lillah. Bahwasanya salam itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Maha selamat. Ar-rabi'atu al-illatu fi dzalik. Ada illah, ada alasan ketika Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengucapkan salam kepada Allah. Alasannya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Salam yang Maha Selamat. Pelajaran yang kelima, ta'limuhum at-tahiyyah allati tasluhu lillah. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat tahiyat, ucapan pengagungan yang layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya seperti yang kita sebutkan, Nabi SAW ketika melarang menyebutkan gantinya. Yang kedua, Nabi SAW ketika melarang, seperti yang sudah jelaskan dalam pertemuan yang lalu, menyebutkan alasannya. Kenapa hal tersebut dilarang? Sehingga ketika seorang menjauh dari larangan tersebut, hatinya dalam keadaan tenang, memahami apa sih alasannya, apa sih ilahnya, apa sebabnya dia dilarang. Yang kedua, menjelaskan tentang tingginya agama Islam, sempurnanya agama Islam. Karena larangan-larangan dan perintah-perintah dalam agama Islam itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan apa hikmah-hikmah dibalik hal-hal tersebut. Dan lebih-lebih apabila para ulama ketika mengiringkan ilah tersebut menjadikan satu alasan, satu sebab yang kemudian dianalogikan kepada hukum-hukum yang bisa jadi serupa. Contohnya Rasulullah katakan la yaqbil qadhi hina yaqdi. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkaranya ketika dia dalam keadaan marah. Karena apabila marah, hukumnya nanti adil apa tidak? Tidak. Mengikuti amarahnya. Nah, para ulama mengambil dari hukum ini, siapa qadhi ini harus ketika hakim itu ketika memutuskan perkara harus tenang. Tidak boleh marah. Alasannya harus tenang. Maka ketenangan hakim ini harus benar-benar perhatikan. Sehingga tidak boleh marah itu larangannya diiringkan juga ketika hakim memutuskan perkara tidak boleh dalam keadaan sangat lapar. Karena apa? Nantinya tenang atau tidak? Tidak boleh. Bahkan para ulama pun mengiringkan dengan hukum yang lain. Tidak boleh dia dalam keadaan menahan. Menahan bisa jadi kebelet ataupun dia mules dengan sangat luar biasa. Tidak boleh memutuskan hukum. Ini dikiaskan dengan hadis yang Nabi katakan, qadhi tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, sehingga diiringkan dengan kondisi-kondisi yang lain, menunjukkan kesempurnaan Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Cukup ya, Pak.